Rekan-rekan sekalian, untuk menuturkan dari atas pendopo Stono Gedong ini, ya, pendopo yang berdiri di atas pondasi bekas candi di era Kediri. Dan inilah suasana setiap hari makam Mbah Wasil atau Samsudin Al-Wasil ini, sehingga untuk menuturkan dari atas pendopo ini karena begitu ramainya peziarah yang datang silih berganti untuk mendoakan aulia Allah penyebar agama Islam di Jawa Timur khususnya Kediri ini sebelum era Wali Songo, jauh sebelum Majapahit ini. Ya, ini ya. Dan di depan pendopo ini adalah Masjid Aulia Stono Gedong, kan sekalian. Bob menyebutkan ini adalah berdiri di atas sebuah candi di era Kahuripan dan Majapahit. Ini kita bisa lihat, ini adalah batu-batu candinya. Dulu berdiri candi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kopinya sudah mau habis. Baiklah kawan-kawan sekalian, kembali bersama Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Bob saat ini masih berada di Stono Gedong, sebuah situs kuno di kota Kediri. Stono Gedong ini mudah sekali dijangkau kawan-kawan sekalian, hanya berjarak 200 meter dari stasiun Kediri. Depan itu adalah stasiun Kediri, ini Bob berada di pendoponya. Di depan pendopo ini adalah Masjid Aulia Stono Gedong. Dan di Stono Gedong ini merupakan komplek pemakaman. Dan yang dimakamkan di Stono Gedong ini adalah tokoh-tokoh yang luar biasa, tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang bangsawan, ada yang berlatar belakang aulia penyiar agama Islam di awal-awal peradaban Kediri ini, baik dari zaman Kahuripan di Panjalu, kemudian di era Majapahit, di era Demak, dan di era Pajang hingga Mataram. Dan saat ini, kawan-kawan sekalian, di latar belakang Bob, sebetulnya Bob akan menuturkan tokoh, salah satu tokoh yang dimakamkan di sini, dan mungkin beliau adalah yang pertama kali dimakamkan di Stono Gedong ini, yaitu masyarakat Kediri menyebutnya beliau dengan Mbah Wasil. Sebetulnya Bob akan menuturkan di sana, namun karena etika, banyak sekali peziarah yang tiap hari datang untuk mendoakan beliau Mbah Wasil. Ini, belakang itu. Karena etika, Bob tidak mungkin menyampaikan di tengah orang-orang yang berziarah, maka Bob duduk di pendopo Stono Gedong ini dengan membelakangi makam Mbah Wasil. Kawan-kawan sekalian, Bob dari beberapa narasi sejarah di media sosial bahwa beliau Mbah Wasil ini hidup di era abad ke-11 dan abad 12. Dan disebutkan bahwa Mbah Wasil ini merupakan guru spiritual sekaligus penasehat penguasa Kediri atau Panjalu, ya, Daha, di era Sri Mapanji Jayabaya. Luar biasa. Jayabaya, kawan-kawan sekalian, ini memerintah menjadi penguasa Panjalu karena Kahuripan itu di era lengsernya Raja Kahuripan, yaitu Erlangga, membagi dua kerajaannya.
Kahuripan menjadi Panjalu dan Jenggala. Jenggala dengan ibu kota di Kahuripan, Panjalu ini ibu kotanya adalah di Dahanapura. Yang kita kenal saat ini adalah Kediri ini. Kedua kerajaan tersebut yang diberikan oleh dua putra Erlangga. Di Jenggala diberikan kepada salah satu putra Erlangga yang bernama Mapanji Karasakan. Kemudian di Panjalu ini diberikan oleh Samarawijaya. Dan kedua kerajaan ini pernah bertempur, namun akhirnya yang menjadi pemenangnya adalah Panjalu, dan Panjalu tumbuh menjadi kerajaan besar yang disebut dengan Kerajaan Kediri. Dan raja terakhir dari Kediri adalah Kertajaya. Itu sekelumit tentang peradaban Kahuripan atau Panjalu. Kita kembali ke Mbah Wasil. Mbah Wasil merupakan penasihat dan hidup, minimal hidup di era Mapanji Jayabaya. Mapanji Jayabaya ini menjadi penguasa Daha Kediri ini tahun 1135 sampai 1159. Dan ternyata kawan-kawan sekalian, Om Bob mengkomparasi terkait dengan Mbah Wasil tidak hanya dari media sosial, berita-berita dari media sosial saja, namun dua buku yang Om Bob baca. Yang pertama adalah buku karya yang ditulis oleh Profesor Hasanusimon. Judulnya adalah Misteri Syekh Siti Jenar, Peran Wali Songo dalam Penyebaran Agama Islam di Tanah Jawa. Yang kedua adalah Atlas Wali Songo ini. Ini adalah karangan Agus Sunyoto. Kedua buku tersebut ini menuliskan tentang beliau Mbah Wasil yang disebut sebagai Samsudin Al-Wasil. Ini Agus Sunyoto menyebutnya Mbah Wasil ini adalah Samsudin Al-Wasil. Beliau dari Timur Tengah, dari Baghdad, ya, kawan-kawan sekalian. Sementara Profesor Simon Hasanum menyebut Mbah Wasil ini dengan Syekh Samsuyen, ya, Samsuyen. Namun sama-sama menyebut duanya adalah hidup di era Mapanji Jayabaya dan menjadi sahabat dan penasihat daripada Jayabaya. Ini Bob akan bacakan kawan-kawan sekalian. Ini Agus Sunyoto ini mengutip beberapa catatan dari Claude Guilliot dan Ludwig Klaus terkait dengan inskripsi Istana Gedong ini. Di mana Istana Gedong ini terdapat inskripsi, ada kata-kata unik terkait dengan sejarah Mbah Wasil ini. Di inskripsi kata-kata unik dalam epigraf Arab, seperti kata-kata Al-Wasil. Jadi Al-Wasil yang digunakan untuk mengistilahkan sebuah kata benda seperti partisipial mutamil. Dan ada lagi di sini kata Al-Wasil dan Al-Mustakmil. Dan juga disebutkan bahwa ada kata-kata Al-Bahyani. Al-Bahyani ini menunjuk Al-Bahruni berhubungan dengan kota Al-Baruk atau Al-Baruk, kota di Siraj. Ini di Bahrain. Jadi beliau Mbah Wasil ini sekitar dari Timur Tengah, dari Baghdad, dari Bahrain. Ini dari Bahrain. Kepulauan Bahrain atau juga dapat disebut dihubungkan dengan suku Arab Al-Bahriyun di Irak sana. Jadi beliau Syekh Samsudin Al-Wasil ini disebutkan memang oleh beliau Agus Sunyoto. Dan dalam Agus Sunyoto ini juga disebutkan bahwa versi pandangan lain, kisah tokoh Syekh Samsudin Al-Wasil ini berhubungan dengan Sri Mapanji Jayabaya. Ini dapat dilihat dari Kakawin Hariwangsa. Ini menarik sekali. Di dalam Kakawin Hariwangsa ini disebutkan bahwa Jayabaya merupakan penjelmaan daripada Wisnu. Sedangkan Mbah Al-Wasil ini merupakan penjelmaan dari Resi Agastya.
Resi Agastya adalah seorang resi dari India yang berperan menyebarkan agama Hindu di tanah Jawa ini. Resi Agastya. Dan Resi Agastya ini oleh masyarakat Jawa yang meyakini kepercayaan Kapitayan ini digambarkan dengan Semar, kawan-kawan sekalian. Bob tidak akan membahas itu lebih lanjut. Di dalam Kakawin Hariwangsa ini disebutkan ini tentang hubungan antara Jayabaya dengan Samsudin Al-Wasil ini. Bahwa Sri Mapanji Jayabaya adalah Empu Sedah. Ini menafsirkan bahwa Mapanji Jayabaya adalah Empu Sedah adalah guru daripada Sri Mapanji Jayabaya di bidang sastra. Sedangkan yang biksu Pandito Adhikara yang disebut dengan yang disebut dalam serat Hariwangsa itu adalah Syekh Samsudin Al-Wasil yang tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu perbintangan, ilmu nujum, melainkan juga menunjukkan karomah-karomahnya seperti yang digambarkan dalam kesaktian Resi Agastya. Ini hati narasi sejarah tentang beliau Mbah Wasil ini menunjukkan bahwa peradaban Islam sudah masuk ke tanah Jawa jauh sebelum Singosari, bahkan jauh sebelum Majapahit. Dan ini oleh Agus Sunyoto ini beliau seera dengan Fatimah binti Maimun di Gresik, ya kan kawan sekalian. Kita ketahui Simon Hasanu juga menyebutkan bahwa peran Prawali Songo itu sudah ada beberapa syekh, beberapa aulia yang datang ke Pulau Jawa untuk menyebar agama Islam, namun tidak terkoordinir. Dan menurut Profesor Dr. Simon Hasanu Simon itu, bahwa Wali Songo itu ada 6 generasi. Generasi pertama adalah zaman Syekh Subakir, Maulana SK, Maulana Maghribi, Syekh Jumadil Kubro, dan Sunan Ampel sendiri masuk dalam tatanan Wali Songo di era angkatan keempat. Dan penyebaran agama Islam, kawan-kawan sekalian, lebih terkoordinir, masif, dan struktur ini setelah tahun 1453 di abad 15. Hal ini disebabkan pasca jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Maka penyiaran agama Islam dalam rangka penyebaran agama Islam ini lebih terstruktur, terkoordinir, dan masif. Salah satunya di bumi Jawa ini. Nah, ini di era Sunan Bayat, Sunan Ampel. Sunan Ampel di ayah beliau, yaitu Ibrahim Samarakan, ini termasuk angkatan-angkatan setelah jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani datang ke Pulau Jawa ini. Sehingga penyebaran agama Islam lebih terstruktur dan masif. Kalau Mbah Wasil, Samsudin Al-Wasil ini memang jauh sebelum jatuhnya Konstantinopel, karena di tahun 1100-an, 1135 sampai 1159, karena di zaman Jayabaya. Ini membuktikan bahwa, sekali lagi, jauh sebelum Wali Songo, peradaban Islam telah masuk ke pedalaman Jawa, khususnya Jawa Timur ini. Dibuktikan dengan situs atau makam Syekh Samsudin Al-Wasil ini. Beliau termasuk aulia pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Dan ini ditulis lengkap oleh beliau Agus Sunyoto, Mbah Wasil ini. Itu saya kira kawan-kawan sekalian sekelumit tentang sejarah Mbah Wasil. Masyarakat Kediri menyebutnya dengan Mbah Wasil. Beliau adalah Syekh Samsudin Al-Wasil. Sedangkan Simon Hasanu, Profesor Hasamu Simon menyebut beliau dengan Syekh Samsudin. Namun latar belakangnya sama, hidup di era Jayabaya dan menjadi penasihat Jayabaya, guru spiritual Jayabaya. Bahkan Dr. Hasanu Simon ini juga menyebut Jayabaya di akhir hayatnya telah mengikuti jejak ajaran daripada Syekh Samsudin Al-Wasil ini.
Wallahu a'lam bishawab kawan-kawan sekalian. Karena beliau sendiri nanti jauh setelah era Jayabaya ini kehidupan agama Hindu dan Buddha masih sangat kental, terutama setelah Kediri nanti pindah ke Singosari. Singosari di era Kertanegara itu mengembangkan agama Siva Buddha untuk menyatukan pertentangan antara Hindu dan Buddha. Namun Islam sudah ada. Hati di era Jayabaya ini disebutkan oleh Profesor Hasanusimon ada 4 kepercayaan. Hindu, Buddha, Islam sudah mulai masuk, dan kepercayaan Jawa asli yaitu Kapitayan. Itu saya kira kawan-kawan sekalian sedikit tentang sejarah Mbah Wasil. Mbah banyak mengutip sedikit-sedikit saja kawan-kawan sekalian. Sebagai pemicu agar kawan-kawan bisa melengkapinya, membaca tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara ini, terutama di Kediri. Di Kediri ini memang di Stonogedong terutama ini merupakan bukti transisi dari peradaban Hindu-Buddha, peradaban Jawa, Hindu-Buddha, peradaban Islam, kemudian peradaban Hindu kembali karena di era Majapahit, kemudian terakhir ketika pasukan Demak datang ke Kediri ini menghancurkan pertahanan terakhir dari Majapahit yang kala itu sudah berpindah dari Mojokerto berpusat di Kediri di era zaman Girindra Wardana. Itu saya kira sekalian yang dapat Obo tuturkan. Kurang lebihnya Obo mohon maaf. Silakan kawan-kawan melengkapi dengan literatur yang lain. Ada Profesor Simon Hasanu, ada Atlas Walisongo, kemudian peradaban Islam di Jawa itu juga menyinggung masalah peradaban Islam di Jawa Timur ini. Kurang lebihnya Obo mohon maaf. Salam udut kawan-kawan sekalian. Salam ngopi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.